Baik, kita akan membahas terkait dengan materi investasi saham. Jadi, saham itu bisa menjadi instrumen investasi yang menarik untuk kita lakukan. Jadi, tujuan investasi saham ini adalah ada dua, jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau tujuannya jangka pendek, berarti memanfaatkan uang yang menganggur dan penjualannya untuk memenuhi kebutuhan uang. Jadi kalau misalkan kita memiliki kas itu berlebih, maka daripada menganggur, agar mendapatkan pendapatan yang lain, kita bisa membelikan saham. Yang mana jangka waktu pembelian dan penjualan itu pendek, makanya investasi jangka pendek. Yang kedua, investasi jangka panjang, tujuannya untuk mengawasi perusahaan lain, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode untuk membentuk suatu dana khusus untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku untuk menjaga kebutuhan hubungan antar perusahaan. Jadi investasi jangka panjang ini lebih kompleks, bukan artinya hanya berorientasi pada keuntungan atau laba saja, tetapi lebih hal-hal yang strategis. Contohnya untuk mengawasi perusahaan lain. Jadi kita bisa membeli saham saham perusahaan lain karena dengan kita memiliki saham berarti kita mendapatkan laporan-laporan untuk memperoleh pendapatan yang tetap, yaitu pendapatan tetap berarti setiap tahun kita memperoleh pendapatan tetap dari investasi kita yang kita lakukan untuk membentuk suatu dana khusus. Jadi dana khusus itu dapat digunakan juga untuk investasi yang mana dapat juga dijual ketika kita membutuhkan, sehingga tidak mengurangi atau menambah kas, mengganggu pos kasnya, tapi di pos investasi jangka panjang. Berarti kalau misalkan pos kasnya berkurang, itu kita bisa tambah kita ambilkan dari investasi jangka panjang. Untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, yaitu kita membeli atau investasi di perusahaan lain, yaitu perusahaan mitra kita, yaitu supplier kita, maka kita pasti akan diprioritaskan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Jadi ada mitra saling membeli, saya membeli saham A membeli saham saya. Itu. Nah, saham atau surat berharga ekuitas atau saham. Jadi kalau dulu saham itu bentuknya sertifikat atau hard file. Kalau teman-teman punya tanah atau punya emas, itu kan ada suratnya. Nah, sama dengan saham itu seperti itu juga. Akan tetapi saham itu tidak berwujud bukti kepemilikan. Jadi diakui surat berharga ekuitas dari segi hak klaimnya, ada saham prioritas atau saham preferen, ada juga common stock atau saham umum, saham biasa. Nah, apa perbedaan keduanya? Itu ada nanti pada karakteristik dan sifat-sifatnya. Nah, ini kalau saham itu surat berharga ekuitas adalah surat-surat berharga yang menyatakan penyertaan modal bagi pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan serta merupakan komponen modal sendiri. Surat berharga ekuitas terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Jadi dengan memiliki saham itu Anda terbukti sebagai pemilik. Jadi pemilik saham itu bukan direktur, bukan manajer, tapi adalah pemegang saham. Maka ketika pengambilan keputusan kebijakan terkait dengan perusahaan itu akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham. Jadi orang-orang yang memiliki saham saja yang bisa menentukan, bukan CIO, bukan direktur ataupun bukan manajernya, tapi pemegang sahamnya. Nah, pada yang pertama kita akan membahas pada saham preferen. Saham preferen juga disebut saham prioritas. Merupakan bukti penyertaan modal perusahaan yang menerbitkan saham preferen, dan atas penyertaan modal ini, pemegang saham preferen mendapatkan dividen yang besarnya konstan atau tetap. Jadi kalau teman-teman semisalkan ingin memastikan bahwasanya saya beli saham tapi saya ingin setiap tahun pasti dapat dividen atau pendapatan, maka beli saja saham preferen karena pasti wajib perusahaan membayarkan saham preferen setiap tahun.
Akan tapi saham-saham perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham preferred itu terbatas, tidak semua perusahaan menerbitkan saham preferred. Nah, kodenya nanti ada sendiri. Kalau misalkan saham biasa kan biasanya ada 4 kode, 4 huruf. Misalkan SIDO muncul, kode sahamnya SIDO. Nah, kalau saham preferred itu ada tambahannya P, IDOP berarti ada 5 berarti nanti. Jadi yang 5 berarti itu saham preferred. Beberapa prioritas saham preferred adalah prioritas pembayaran, yaitu pemegang saham preferred memiliki hak didahulukan dalam pembayaran dividen sebagai pembayaran. Suku bunga pinjaman dilunasi. Nah, saham preferred memiliki prioritas pembayaran, yaitu ketika pembayaran suku bunga pinjaman dilunasi daripada pemegang saham biasa. Jadi perusahaan akan membayarkan lebih dahulu daripada saham biasa karena preference atau istimewa tadi didahulukan. Jadi orang-orang atau investor yang memiliki saham preference dibayarkan dulu, baru sisanya kepada saham-saham biasa, pemilik saham biasa. Yang kedua, jumlah dividen yang dibayarkan pada pemilik tetap sehingga disebut sebagai saham hybrid karena juga mirip obligasi. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas obligasi, bahwasanya setiap periode kita akan memiliki atau mendapatkan pembayaran kupon atau bunga. Nah, hampir sama karena sudah dipastikan per periode kita mendapatkan pembayaran, maka hampir sama dengan obligasi saham preference ini. Hak dividen kumulatif, yaitu pemegang saham preferred berhak mendapatkan pembayaran semua dividen yang terutang. Jadi semisalkan perusahaan tahun 2002 mengalami kesulitan keuangan atau kinerja keuangannya kurang bagus, sehingga labanya minus atau labanya sedikit. Karena perusahaan tidak mampu membayarkan dividen pada tahun itu, maka pemegang saham preferred tidak mendapatkan pembayaran. Akan tetapi pada tahun setelahnya, ketika perusahaan sudah meningkatkan kinerja keuangannya dan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan wajib membayarkan double kepada pemilik saham preferred. Jadi kalau yang tahun 2022 belum dibayarkan, otomatis ketika tahun 2023 itu ya 2022 dan 2023 dirangkap. Karena ibaratnya wajib tadi setiap periode kita bayarkan, perusahaan membayarkan dividen. Kalau nggak bayar berarti dianggap hutang. Selanjutnya ada convertible preferred stock, artinya pemilik saham preferred berhak menukar saham preferrednya dengan saham biasa. Jika ingin memberikan hak suara dalam RUPS dengan ditukarnya saham preferred ke saham biasa, pihak pemegang saham akan kehilangan hak prioritasnya sebagai saham preferred. Kita bisa menukarkan saham preferrednya ke saham biasa. Karena pemegang saham preferred ini meskipun ada prioritas-prioritasnya, tapi satu hal yang berbeda adalah saham preferred ini tidak bisa ikut RUPS. Jadi seberapa besar saham preferred yang dimiliki itu tidak akan menyumbang suara. Berbeda dengan saham biasa ini bisa ikut RUPS, bisa menentukan kebijakan juga. Maka kalau misalkan mau menentukan kebijakan, beli balance saham biasa, bukan saham preferred. Tetapi saham preferred bisa ditukar ke saham biasa. Selanjutnya adjustable dividend, artinya pemegang saham preferred mendapat hak menerima dividen yang disesuaikan dengan dividen saham biasa. Ya, jadi minimal ya sama sahamnya dividennya dengan saham biasa. Selanjutnya ada capable preferred stock, artinya para pemegang saham preferred berhak mendapatkan pelunasan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Jadi kalau misalkan terjadi likuidasi dan juga perusahaan bangkrut misalkan, maka yang dibayarkan dulu yang saham preferred. Nah, kapan jatuh temponya? Yang kedua ada saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock adalah surat berharga yang menyatakan penyertaan modal bagi pemegangnya pada perusahaan yang menerbitkan saham, dan atas penyertaan modal ini pemegang saham memperoleh bagian dari laba bersih
dalam bentuk dividen setiap tahun yang besarnya bervariasi tergantung besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham. Jadi apa sih kebijakan apa yang ditentukan pada RUPS? Contohnya kebijakan akuisisi, merger, pembayaran dividen, pengangkatan CEO, direktur, manajer, itu juga berhak ditentukan dalam RUPS. Jadi kebijakan strategis itu tidak ditentukan oleh satu orang, tapi oleh pemegang saham. Yang mana saham biasa ini pemegangnya berhak mendapatkan dividen per tahun jika perusahaan membayarkan. Karena perusahaan tidak wajib membayarkan dividen untuk pemegang saham biasa per tahunnya. Jadi tidak semua perusahaan itu menerbitkan dividen per tahun. Maka kalau teman-teman mau investasi jangka panjang, ya berarti harus menentukan perusahaan mana yang setiap tahunnya menerbitkan dividen dengan jumlah yang cukup besar daripada perusahaan lainnya. Kalau misalkan teman-teman fokusnya jangka panjang, tetapi perusahaan tidak membayarkan dividen setiap tahun, maka ya kurang maksimal, salah berarti pemilihan sahamnya. Karena tidak wajib pembayaran saham setiap tahun oleh perusahaan dividen itu. Tergantung dari apa namanya keputusan RUPS, apakah laba bersih dibayarkan untuk dividen atau tidak. Pemegang saham biasa dengan demikian merupakan bagian dari pemilik perusahaan dengan proporsi modal sebagaimana nilai saham yang dimiliki. Jadi pembayaran itu sesuai dengan saham yang dimiliki. Berapa lot? Karena dividen itu kan pembayarannya per lembarnya. Per lembar misalkan Rp25. Berarti kalau satu lot berarti 25 kali 100. Berarti berapa? 25 kali 100. 25 kali 100 berapa? 2.500, Pak. Nah, 2.500. 2.600, Pak. Jadi satu lot itu kita mendapatkan dividen 2.500 jika per lembarnya Rp25. Nah, tergantung teman-teman punya berapa lot, otomatis itu akan masuk ke rekening kita. Nah, juga apa? Saham itu dividen juga bisa dicairkan dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk saham. Sebagai bagian dari pemilik perusahaan, para pemegang saham mempunyai hak yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi perusahaan. Jadi yang dikatakan pemilik berarti yang mengelola, yang menentukan kebijakan. Nah, hak-hak pemegang saham biasa, yaitu hak-hak organisatoris, ya berhak untuk menentukan kebijakan. Tadi hak-hak perorangan berarti ya berhak mendapatkan dividen, berhak mendapatkan capital gain. Hak ini dapat digunakan dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Berhak untuk mewakilkan suaranya kepada pemegang saham yang lainnya. Kalau hak-hak organisatoris berarti ya ADART, pemilih direksi, penjualan aktiva perusahaan. Jadi perusahaan itu mau buka cabang atau anak perusahaan itu ya ditentukan dari RUPS juga, merger atau akuisisi. Jadi kalau misalkan pemegang saham mayoritas tidak menyetujui, maka usulan dari direksi atau CIO tidak akan disetujui juga. Jadi tidak akan harus disetujui, ibaratnya DPR-nya. Hak yang berkaitan dengan perubahan saham yang diotorisasikan, yaitu saham itu apakah ditambah, penyebaran yang dijual, atau ditarik kembali, dibeli kembali. Hak yang berkaitan dengan emisi atau penerbitan surat-surat yang berharga baru. Jadi diprioritaskan, misalkan perusahaan menerbitkan saham baru, maka ditawarkan dulu kepada pemegang saham yang lama, mau beli enggak? Namanya prioritaskan. Hak perorangan berarti ya pembagian laba, hak atas aktiva perusahaan, hak suara, dan hak preemptif tadi. Jadi ya yang diuntungkan hak-hak yang harus yang dapat dimiliki oleh pemegang saham biasa. Kalau misalkan perusahaan menjual tanahnya berarti ya yang didahulukan ya pemegang sahamnya. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Itu boleh. Selanjutnya hak memperoleh bagian laba.
Pemegang saham berhak memperoleh bagian laba dalam bentuk dividen pada setiap tahunnya, yang besarnya bervariasi dari tahun ke tahun tergantung pada besarnya laba perusahaan dan kebijakan direksi dalam menetapkan bagian laba yang dibayarkan untuk dividen dan diinvestasikan kembali. Jadi kalau kita mau melihat apakah perusahaan memiliki kinerja yang bagus, itu dapat kita lihat pembagian dividennya. Rutin nggak setiap tahunnya? Berapa besarnya? Apakah meningkat atau menurun atau tidak dibayarkan? Karena kalau mayoritasnya, kalau kita mengopinikan atau ekspektasi kita bahwasanya dividen itu dibayarkan oleh perusahaan yang mampu atau dengan pendapatan keuangan yang baik. Berarti kalau misalkan perusahaan yang tidak membayarkan dividen, apakah kinerjanya tidak baik? Belum tentu, dapat kita lihat juga, kita analisis. Kalau misalkan tidak membayarkan dividen karena alasan diinvestasikan kembali, berarti perusahaannya tumbuh, masih dalam proses tahapan tumbuh, berarti memerlukan tambahan modal yang besar. Itu juga bisa diprospek, kecuali kalau misalkan dividen tidak dibayarkan karena laba bersihnya digunakan untuk pembayaran utang. Itu baru, oh ini berarti perusahaannya tidak sehat karena kurang sehat karena pembayaran utang kok ngambilnya seluruh dari dividen. Berarti kan pemegang sahamnya tidak mendapatkan keuntungan. Hak aktiva, bila perusahaan dilikuidasi karena terjadi kebangkrutan, pemegang saham berhak mendapatkan aktiva terbatas pada penyertaan modalnya atau nilai saham yang dimiliki. Jadi kalau misalkan perusahaannya bangkrut, pemegang saham itu bisa menuntut pembayaran dari penjualan aktivanya, pabriknya atau aset-aset yang lainnya itu nanti dijual dan dibayarkan kepada pemegang saham. Hak pemegang saham biasa dalam memperoleh aktiva pada urutan terakhir setelah semua hutang dan pelunasan saham preferen dipenuhi. Jadi ya yang pertama dibayarkan adalah pemegang saham preferen. Sudah lunas baru saham biasa dibayarkan. Hak suara. Hak suara itu pemegang saham dalam RUPS maupun rapat-rapat lain memiliki hak suara satu untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Ada berbagai hak berkenaan dengan hak suara ini. Yang pertama, pemindahan suara. Yang kedua, kumulatif voting. Kalau pemindahan suara berarti misalkan si A punya saham, si B punya saham. Akan tapi si A tidak mengikuti rapat atau si A memberikan kebebasan kepada si B untuk menggunakan proporsi saham yang dimilikinya untuk hak suaranya. Jadi bisa B mewakili A dengan artian bahwasanya ada surat pernyataan juga. Kalau kumulatif voting adalah hak suara kumulatif suara ganda. Nah ini berhak juga misalkan memiliki berapa lembar sahamnya. Hak kumulatif voting ini misalkan perusahaan akan memilih 5 orang calon anggota dewan direksi, sedangkan yang memiliki saham 50 lembar diberi hak untuk memilih setiap anggota direksi 50 suara. Sehingga pemegang saham tersebut memiliki 250 suara. Dengan adanya hak kumulatif voting tersebut, para pemegang saham dapat merencanakan jumlah lembar saham yang harus dipunyai bila diinginkan sejumlah orang yang diperjuangkan untuk duduk dewan direksi. Atau bila mana memiliki sejumlah lembar saham tertentu, beberapa orang yang bisa diperjuangkan untuk duduk dalam dewan direksi. Jadi kalau misalkan mau menang pemilihan direktur utama, berarti ya pemegang sahamnya harus memiliki saham yang dalam jumlah yang besar juga, sehingga dia sangat berpengaruh nanti jumlah votingnya. Hak preemptif yaitu hak mendapatkan prioritas pertama untuk membeli saham baru yang diberikan oleh perusahaan. Demikian rupa sehingga dengan adanya tambahan saham baru ini, pemegang saham lama memiliki saham dengan presentase yang sama ketika belum ada penerbitan saham baru atau right issue. Yaitu kalau misalkan perusahaan menerbitkan sahamnya 30%. Nah, mau menambah lagi 10%. Nah, 10% itu akan ditawarkan kepada pemegang saham yang sudah membeli saat ini. Yaitu nanti misalkan
terjadi pergeseran menjadi 4 dari 30 menjadi 40, otomatis kalau sahamnya sudah bertambah, kepemilikannya nanti juga prioritasnya proporsinya juga tidak bergeser. Tujuan preemptive strike ini untuk tetap terlaksananya pengendalian yang sudah mapan terhadap perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham lama, melindungi dilusi terhadap nilai terhadap saham yang dimiliki pemegang saham lama. Jadi saham lama itu dilindungi, pemegang saham lama itu terlindungi karena adanya hak ini, hak untuk membeli lebih dahulu. Karena nanti proporsinya itu akan berubah sesuai dengan yang dibeli baru. Penggunaan hak preemptive ini dapat diberikan opsi untuk membeli saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan melalui penawaran hak right offering dengan persyarat tertentu yang tertuang dalam sertifikat bukti atau right issue. Yang kedua, jumlah hak membeli right issue-nya. Yang ketiga, right issue ini statusnya sama dengan surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Right issue inilah yang disebut sebagai derivatif atau derivasi saham. Nah, jadi kita berhak ikut penawaran membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan, yang mana jumlahnya juga ditentukan. Kalau misalkan kita memiliki 20 lot, maka pembelian barunya berapa maksimal, itu ditentukan. Jenis-jenis saham dari cara peralihan, ada saham atas tunjuk, ada juga saham atas nama. Kalau atas tunjuk berarti saham yang tidak tertulis nama pemiliknya dan mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain. Siapapun yang memegang saham ini akan dianggap sebagai pemilik dan berhak mengikuti RUPS. Jadi tidak ada nama pribadi atau saham atas nama, berarti saham yang tertulis nama pemiliknya, di mana peralihan harus mengikuti proses tertentu. Jadi kalau misalkan mau mewariskan sahamnya ke anaknya, maka kalau misalkan saham atas nama berarti ya beralih nama nanti dari si A ke si B. Kalau saham atas tunjuk berarti ya tidak terjadi peralihan nama karena tidak sebagai nama pribadi. Jenis-jenis saham dari segi kinerja perdagangannya. Nah, kalau teman-teman perlu ketahui bahwasanya saham itu banyak. Kalau di bursa efek itu kan ada ratusan. Teman-teman harus jeli. Teman-teman ini modalnya berapa, mampu membelinya saham yang seperti apa, jenis investasinya jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau jangka pendek, teman-teman harus jeli terkait dengan jual beli hariannya. Kalau jangka panjang berarti ya teman-teman harus jeli terhadap kinerjanya, kinerja perusahaan, sehingga aman, kinerjanya pasti akan terus naik, pendapatan labanya juga naik. Ada yang pertama yang paling bagus adalah blue chip atau saham unggulan. Nah, biasanya saham-saham perusahaan yang dikenal secara nasional karena memiliki sejarah yang mungkin perusahaannya sudah lama, pertumbuhan labanya baik, manajemennya baik. Contohnya itu masuk ke indeks IDX 30 atau LQ45. Jadi ada juga JII, Jakarta Islamic Index. Jadi saham itu ada pihak atau badan yang memperingkat. Nah, peringkat-peringkat itu namanya indeks. Ada LQ45 berarti indeks saham sejumlah 45 perusahaan yang memiliki kinerja ibaratnya powerful. Ada growth stock, yaitu saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain, yaitu sahamnya masih dalam keadaan tumbuh sehingga harapannya setiap tahunnya akan naik. Defensive stock, yaitu saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian tidak menentu. Jadi ini misalkan saham-saham yang tidak terlalu terpengaruh terhadap makro atau mikro. Cyclical stock, yaitu saham yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi kuat dan jatuh secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik, mobil, dan real estate. Jadi ya tergantung dari kemampuan daya beli masyarakatnya juga. Kalau ekonomi maju berarti kan daya beli masyarakatnya kuat. Ada seasonal stock, yaitu saham dari perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman. Contohnya saham perusahaan tambang batu bara. Kalau tambang batu bara berarti kalau misalkan musim dingin, ekspornya besar karena permintaan dari luar negeri besar. Ada spekulatif stock atau saham gorengan, saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan kemungkinan tingkat pengembaliannya rendah. Nah, ini berarti cuma memanfaatkan momen-momen saja.
Jadi ibaratnya memang dinaikkan karena dibeli oleh misalkan ada broker atau ada apa namanya orang-orang yang memiliki saham dalam jumlah yang besar, uang yang banyak, saya beli perusahaan saham ini kah naik, biar naik. Kalau misalkan sudah naik berapa persen, langsung dijual. Itu seperti spekulatif. Jadi dinaikkan karena sengaja dibeli dalam jumlah besar dan jatuh karena dijual dalam jumlah yang besar juga. Jadi tujuannya tidak untuk dimiliki karena kinerjanya, tapi karena permainan kenaikan dan penurunan harga sahamnya. Imbal hasil investasi saham yaitu ada dividen. Dividen pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan setiap tahunnya dari keuntungan atau laba bersih perusahaan. Dividen ditentukan dalam RUPS. Jadi dalam RUPS itu laba itu digunakan untuk apa? Dibagikan atau diinvestasikan. RUPS, jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal harus memegang saham dalam kurun waktu tertentu. Jadi dividen ini tidak diberikan dalam jangka waktu misalkan harus 1 tahun atau harus 6 bulan, tapi tidak. Tapi sebelum pembagian dividen itu ada pengumuman bagi pemilik saham yang memiliki saham atau membeli sebelum tanggal sekian sampai tanggal sekian, maka berhak mendapatkan dividen. Pembayarannya pada tanggal berapa, seperti itu ada. Jadi dividen ini ada dividen cash, yaitu dividen dibayarkan pada jangka waktu tertentu dan dividen tersebut dari dana yang berasal secara legal. Jumlahnya bervariasi tergantung keuntungan perusahaan. Ada dividen saham, yaitu dividennya yang dirupakan dalam bentuk saham. Jadi bukan uang, sahamnya bertambah nanti berapa lot. Dividen properti, yaitu dividen dibagikan dalam bentuk properti atau barang, misalkan rumah atau tanah. Dividen likuidasi atau yaitu dividen dibagikan kepada pemegang saham dalam perusahaan tersebut dilikuidasi atau dicairkan karena tidak mampu membayarkan. Imbal hasil investasi saham, capital gain, yaitu kalau teman-teman misalkan investasinya jangka pendek, maka keuntungannya dari jual beli sama jual beli saham atau jual beli barang yang lainnya. Belinya di harga murah, dijual di harga yang lebih tinggi. Itu capital gain. Kalau capital gain, teman-teman harus jeli. Kapan bisa memprediksi naik, kapan bisa memprediksi turun. Jadi sebelum naik sudah beli, ketika sebelum turun sudah dijual. Nah, ini contoh pembagian dividen oleh perusahaan Unilever. Yaitu ada pencatatan pemilik saham itu berapa terakhirnya tanggalnya. Terus nanti dividennya dibayarkan tunai apa enggak, tanggal berapa tahapan. Ada cumulative date, yaitu tanggal terakhir pencatatan. Jadi kalau misalkan melewati cumulative date, meskipun beli tidak akan mendapatkan dividen. Expired date, yaitu tanggal berakhirnya pembagian dividen. Jadi dividen dibayarkan sebelum expired date. Recording date, tanggal di mana investor dicatat sebagai penerima dividen. Yaitu ketika setelah cumulative date, berarti pada tanggal sekian sampai tanggal sekian berhak mendapatkan dividen. Payment date, yaitu tanggal di mana dividen disalurkan. Jadi kapan pembayarannya? Imbal hasil investasi saham yaitu, namun pada akhirnya terkadang trader atau investor jangka pendek memang memilih fokus mendapatkan capital gain pada awal-awal pengumuman dividen. Biasanya trader memanfaatkan momen kenaikan harga menjelang kumulatif date saham yang membagi dividen karena banyak trader maupun investor melakukan banyak pembelian. Jadi bisa saja teman-teman ini fokusnya bukan yang trader, bukan untuk mendapatkan dividen, tapi harganya naik karena banyak yang membeli. Karena mendekati kumulatif date tadi, banyak yang membeli. Karena selisih harganya sudah tinggi dari pembelian dan penjualan, maka saya jual sajalah, saya sudah untung dari capital gain. Tidak usah mendapatkan dividen, karena dividen sama capital gain-nya ternyata saya hitung lebih tinggi capital gain-nya. Jadi sah-sah saja. Strategi investasi itu beraneka ragam. Jadi kalau misalkan teman-teman berfokus pada satu strategi, itu mungkin tidak cocok dengan karakteristik teman-teman sendiri. Jadi kalau di bisnis atau di investasi kan seni, makanya manajemen itu adalah seni, yaitu salah satu
strategi teman-teman dalam mengelola keuangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu dari supply dan demand, yaitu pembelian dan penjualan itu berapa jumlahnya, company performance, yaitu kinerja keuangan perusahaannya seperti apa, industri condition, yaitu industri keuangannya apakah baik-baik saja atau tidak stabil atau kurang bagus, makroekonomik, jadi kondisi makro misalkan Indonesia ini seperti apa, apakah stabil, apakah maju, pendapatannya tinggi, world and domestic event, yaitu kejadian-kejadian di dunia itu juga berpengaruh nanti ke saham. Karena misalkan tadi di dunia, di perusahaan Perancis misalkan musim dingin, karena Indonesia yang mengekspor, ternyata Perancis sedang tidak stabil kondisinya, maka ya nanti ekspornya terganggu sehingga nanti saham-saham dari batubara itu akan bergejolak juga harganya. Risiko investasi saham yaitu capital loss, kerugian. Jadi kalau misalkan teman-teman beli barang tetapi harga jualnya itu rendah karena setelah beli harganya turun, berarti capital loss, sama juga saham seperti itu. Tetapi kalau di saham meskipun harga sahamnya turun tetapi teman-teman tidak menjual, itu ya masih, kalau misalkan sahamnya naik ya tidak rugi. Berbeda kalau misalkan harganya turun terus teman-teman jual, maka akan berkurang sesuai dengan kerugian. Tetapi ketika di hold atau ditahan, itu tidak rugi dan menunggu harganya naik kembali. Risiko likuidasi. Jadi kalau perusahaan bangkrut berarti nanti pembayarannya dari penjualan aset-aset, tidak mendapatkan dividen, dan juga belum tentu setiap tahun pemegang saham biasa itu mendapatkan dividen karena tergantung dari hasil keputusan RUPS. Risiko saham dikeluarkan dari bursa atau delisting. Jadi karena perusahaan misalkan melanggar kebijakan atau peraturan perundang-undangan OJK atau BI, Bursa Efek Indonesia, maka ya akan dikeluarkan, dihapus, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Saham yang diberhentikan sementara atau suspend, yaitu kalau misalkan tadi ada saham yang dipermainkan harga jualnya karena dibeli dijual sehingga naik tidak wajar atau turun tidak wajar, maka akan diberhentikan perdagangannya. Jadi teman-teman tidak akan bisa menjual atau tidak akan bisa membeli. Beberapa hal yang harus dipahami investor terkait dengan kenaikan dan penurunan harga saham karena juga menimbulkan risiko. Jadi kondisi makro, mikro, kebijakan pemerintah juga, pergantian direksi secara tiba-tiba. Jadi apa ya, pengelola juga memiliki prestis terkait dengan citra atau brand perusahaan. Oh, dikelola oleh Erick Thohir, maka pasti akan bagus kinerjanya. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan terlibat tindak pidana atau kasus pengadilan. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan. Risiko sistematis, namanya menyeluruh dan ikut menyebabkan kerugian. Jadi misalkan tadi kerugian operasionalnya, efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. Jadi pasarnya merespon negatif, maka ya nanti sahamnya akan ikut terpengaruh. Alasan perusahaan menerbitkan saham. Jadi kenapa sih perusahaan itu harus menerbitkan saham padahal sudah besar perusahaannya? Karena kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak perbankan tidak mampu untuk memberikan pinjaman karena berbagai alasan seperti tingginya risiko yang dialami jika terjadi kemacetan. Nah, karena kalau misalkan perusahaan ingin lebih besar lagi, otomatis dana atau modalnya harus lebih besar. Maka tambahannya ya dari penerbitan saham. Keinginan perusahaan untuk mempublikasi kinerja perusahaan secara lebih sistematis. Yaitu kalau misalkan masuk bursa efek, berarti ya ada peraturan-peraturan. Contohnya penerbitan laporan keuangan secara periodik setiap tahunnya. Jadi terbuka. Jadi corporate governance, good corporate governance. Menginginkan harga saham terus naik dan terus diminati oleh konsumen secara luas, sehingga ini nantinya akan memberi efek kuat bagi perusahaan seperti rasa percaya diri. Jadi karena perusahaannya kinerja baik, respon investor baik, maka perusahaan itu akan terus tumbuh, mampu memperkecil risiko yang timbul karena permasalahan risiko diselesaikan dengan pembagian dividen, yaitu ada terjadinya konflik pada pemilik modal itu bisa diselesaikan dengan pembagian dividen tadi sesuai dengan proporsi yang dimiliki. Perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan perusahaan, itu sifatnya penyertaan modal,
Maka kalau obligasi utang. Kalau saham berarti pemilik. Kalau obligasi tetap pengutang sama pemberi utang. Jangka waktunya kalau saham tidak terbatas. Jadi kalau sampai mati dipegang, diwariskan masih bisa terus. Kalau obligasi tidak ada jangka waktunya. Kalau utang itu jatuh temponya kapan. Instrumennya terbatas. Kalau obligasi variatif. Biaya modalnya dividen, kalau obligasi kupon. Jadi biaya modal itu yang harus dibayarkan biayanya. Struktur biayanya presentasi laba bersih, kalau obligasi fix atau floating. Ratingnya tidak perlukan, kalau obligasi diperlukan. Ada aspek hukumnya, ada aspek pajaknya. Jadi pajak antara saham dan obligasi itu bisa mempengaruhi investor untuk memilih instrumen investasi. Pilih saham atau pilih obligasi. Jenis aktiva jangka panjang dengan jangka menengah. Siklus bisnisnya fluktuatif kalau obligasi stabil. Risiko pendanaan relatif rendah kalau obligasi relatif tinggi. Nah, saham dan kaitannya dengan struktur modal. Yaitu kalau kita membicarakan modal pada perusahaan yang sudah go public itu ada dua. Dari saham internal dan saham eksternal. Kalau internal masuk di masuk di saham. Kalau eksternal masuknya di obligasi. Nah, semakin besar perusahaan menjual sahamnya, maka semakin kecil kepemilikannya, atau berarti semakin kecil kendali perusahaan. Karena yang mengendalikan dari pihak eksternal. Kelemahannya juga biaya modal yang dikeluarkan lebih besar karena harus membayarkan imbal hasil yang lebih tinggi kepada investor sekaligus biaya emisi sahamnya. Tidak ada pengurangan pajak, jadi dividen itu pembayaran dividen tidak mengurangi pajak, sedangkan pembayaran bunga obligasi itu mengurangi pajak. Terjadi kebangkrutan, kepahilitan, hak klaim ganti rugi atas penjualan aset urutannya paling akhir dan berisiko kehilangan modal. Jadi meskipun ada jaminan, tapi kalau misalkan ya asetnya tidak mampu mencukupi atau tidak mampu mengklaim seluruh pemilik saham, maka ya bisa saja kita tidak mendapatkan pengembalian. Terjadi dilusi atau pengurangan porsi kepemilikan pada pemilikan saham yang lama. Yaitu kalau misalkan penerbitannya sahamnya terus diterbitkan, yang lama itu ya nanti akan bergeser. Kalau misalkan pemilik lamanya dari 40% itu memiliki 32%, tapi karena saham yang dijual menjadi 40%, maka 2% itu berubah, berkurang. Namanya dilusi. Alasan investor membeli saham, memperoleh dividen, memperoleh capital gain, hak suara dalam RUPS, dan mengambil kredit perbankan. Jadi bisa dijadikan agunan atau jaminan. Kalau teman-teman memiliki saham, itu saham bisa digunakan jaminan untuk pinjam uang di bank. Dari segi jumlah imbal hasil lebih besar dari imbal hasil obligasi. Yaitu kalau obligasi kan dari bunga. Kalau saham kan ada capital gain, ada juga dividen. Penilaian saham dari segi perspektif investor secara umum, ada prospek usaha yang menjanjikan, kinerja keuangan dan keuangan yang baik, penyajian laporan keuangan yang jelas, dan terlihat dari sisi keuntungan yang terus meningkat. Nah, minimal inilah yang Anda harus pertimbangkan perusahaan-perusahaan yang Anda pilih. Sehingga kalau misalkan Anda masih pemula, otomatis ya pilihlah saham-saham yang aman. Maksudnya tidak fluktuatif secara tinggi. Mekanisme pembelian saham di pasar perdana, berarti kalau perdana belum diperjualkan di pasar efek. Mirip dengan pembelian obligasi, yaitu bisa melalui pihak ketiga atau broker. Sebelum IPO atau masuk ke di iPod, misalkan ya dimasuk di pasar modal, itu sebelum IPO namanya. Kalau sudah IPO berarti ya jual belinya di pasar sekunder, bukan pasar perdana. Jadi tetap harus memiliki SID atau Single Investor Identification. Yaitu kita mendaftar di sekuritas, kita mendapatkan ID, kita mendapatkan nomor rekening, efeknya. Baru kita bisa transaksi di situ. Ya, ini kalau teman-teman lihat, namanya ada JATS atau NextG, itu sistemnya. Jadi anggota bursa membeli, anggota bursa menjual, masuk ke sistem, masuk ke pencatatan, ada KPEI dan KSEI. KPI dan KSI ini adalah sistem penjamin bagi perusahaan dan bagi investor.
Kalau dulu jual belinya secara manual, harus datang ke kantor Surabaya atau Jakarta, baru bisa menjual atau baru bisa membeli. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan investasi saham. Untuk perhitungannya mungkin akan saya sampaikan minggu depan. Silakan jika ada yang ditanyakan.